Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, yang mana kita semakin dekat dengan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Kita sedang menatap 9 hari yang penuh plot twist, karena 9 hari lagi kita akan menyaksikan Indonesia berjuang untuk lolos Piala Dunia. Dan di 9 hari ini, kita juga akan menyaksikan hasil banding Malaysia yang di-ban FIFA. Untuk jadwal berkumpulnya para pemain timnas Indonesia di Arab Saudi juga sudah diumumkan. Para pemain akan mulai berkumpul pada tanggal 1 Oktober nanti. Pemain yang sedikit terlambat kemungkinan adalah Calvin Verdonk. Karena Verdonk kemungkinan masih akan bermain sampai tanggal 6 Oktober saat melawan PSG. Mengingat stok bek kiri Los Lille saat ini hanya Calvin Verdonk saja yang menunjukkan performa yang baik. Akan tetapi terlepas dari itu, semua para pemain Indonesia saat ini lagi bagus-bagusnya lo teman-teman, dan kita akan merekap semua performa para pemain timnas jelang ronde 4 dimulai. Bahkan salah satu pengamat Arab menyebut satu nama pemain Indonesia yang di luar dugaan kita semua. Karena pemain Indonesia ini bukanlah pemain yang bermain di Eropa, tetapi dinilai oleh pengamat Arab dia adalah pemain yang akan merepotkan Arab Saudi. Jadi fans timnas Indonesia wajib banget nih tahu informasi ini. Simak videonya hingga selesai dan berikut adalah ulasannya. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai, para pemain timnas Indonesia kembali menunjukkan performa yang baik di klub masing-masing. Bahkan saat ini para pemain Indonesia mayoritas rajin masuk starting dan full bermain 90 menit. Tentunya hal ini membuat Indonesia akan semakin mantap saat di ronde 4 nanti. Apalagi kita semua hari ini mendapatkan kabar bahwa pemain yang dicap paling berbahaya di timnas Arab Saudi saat ini dilaporkan mengalami cedera dan terancam absen pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Pemain tersebut adalah Salem Al-Dausari, yang mana Salem Al-Dausari adalah pemain inti Arab Saudi. Pemain ini terbilang cukup rajin mencetak gol bagi Arab Saudi. Kabar cedera Salem Al-Dausari ini disampaikan langsung oleh klubnya yaitu Al-Hilal. Jadi jika ini benar maka kekuatan Arab Saudi akan sedikit berubah. Kendati demikian, kita fans timnas juga dibuat deg-degan setelah mendapatkan kabar bahwa Emil Audero mengalami cedera saat pemanasan sebelum melawan Como malam tadi, yang membuat Emil Audero pada laga tersebut tak dimainkan. Sampai hari ini pihak klub JS Cremonese belum menyampaikan keterangan resmi terkait kondisi Emil Audero. Semoga kiper kita tak mengalami cedera yang serius ya teman-teman, mengingat sebentar lagi Emil Audero harus tersedia di ronde 4 nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan performa pemain Indonesia yang disorot pengamat Arab Saudi. Pertama ada El Capitano Jai Itzes. Tepat malam tadi pada lanjutan pekan ke-5 Serie A antara Sassuolo versus Udinese, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes kembali turun sebagai starter. Pada laga tersebut, Jai Itzes bermain sangat baik, bahkan berkontribusi pada gol pertama yang dicetak oleh Sassuolo di menit 7. Pada laga ini, Jai Itzes bermain layaknya pemimpin di sektor pertahanan, karena terlihat beberapa kali Jai Itzes mengatur posisi dan ritme permainan di sektor pertahanan Sassuolo. Jai Itzes di laga ini berhasil memenangi beberapa duel bola-bola atas dan bola-bola bawah. Dengan permainannya yang cukup baik di laga ini, secara tidak langsung Jai Itzes membuktikan kepada klub yang sempat meminatinya yaitu Udinese, bahwa dia memang layak ditebus dengan harga 100 miliar. Mengingat saat bursa transfer yang lalu Udinese memilih mundur bersaing membeli Jai Itzes karena dinilai harga Jai Itzes yang terlalu mahal. Dan malam ini Bang Jai secara tidak langsung membuktikan kepada Udinese bahwa dirinya memang pemain yang cukup baik menjaga sektor pertahanan. Dengan berhasil membantu Sassuolo menang 3-1 atas Udinese hari ini. Pemain selanjutnya bukanlah pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa. Pemain ini bermain di Liga Super League Indonesia dan bahkan disinggung oleh pengamat Arab sebagai pemain tengah yang sejauh ini dinilai akan sangat menyulitkan. Ya, dia adalah permata dari Indonesia Timur yaitu kakak Ricky Kambuaya. Walau bermain di Liga Indonesia, Ricky Kambuaya mampu bersaing dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Bahkan Ricky Kambuaya berhasil membuat para fans timnas terpukau sejak saat laga Indonesia versus Bahrain di GBK kemarin. Performa Ricky Kambuaya yang selalu konsisten saat dimainkan Patrick Kluivert rupanya juga mendapat sorotan dari beberapa pengamat Arab. Berpatokan saat laga terakhir Timnas Indonesia versus Lebanon kemarin, para pengamat Arab tersebut menilai bahwa Ricky Kambuaya adalah pemain tengah yang kreatif dan juga akan menyulitkan tim nasional Saudi. Menurut pengamat tersebut, pergerakan Ricky Kambuaya sangat sulit dihentikan. Bahkan saat melawan Lebanon kemarin, pemain Lebanon harus beberapa kali melanggar Ricky Kambuaya. Maka dari itu, Ricky Kambuaya juga tak luput dari pembahasan para pengamat Arab tersebut. Gimana nih menurut kalian tentang Ricky Kambuaya? Komen di bawah ya.
Pemain selanjutnya adalah Calvin Verdonk yang malam tadi kembali diturunkan menjadi starter. Pada laga antara Los Lille versus Lyon malam tadi, Calvin Verdonk bermain cukup baik. Ya, perlahan tapi pasti Calvin Verdonk juga mulai beradaptasi dengan baik dan perlahan merebut tempat utama di Ligue 1 Prancis. Ya, entah nanti apalagi komentar dari fans Lille di media sosial, mengingat fans Lille selalu aktif memberi kritikan dan pujian. Kendati demikian, jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai, Calvin Verdonk terus menunjukkan permainan yang cukup bagus ya teman-teman. Pemain selanjutnya yang sedang mengalami peningkatan performa di musim ini adalah Nathan Joe Aon. Nathan terpantau di musim ini rajin menjadi starter dan bermain sangat bagus. Bahkan Nathan Joe Aon juga selalu mendapat rating yang tinggi. Nathan berserta klubnya Willem II sendiri dalam 6 laga belum pernah terkalahkan. Hal ini tentunya membuka peluang Nathan akan kembali menjadi andalan di timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Sedangkan untuk pemain yang baru bergabung bersama timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathan, saat ini dirinya cukup menjalani chemistry yang cukup baik bersama pemain timnas lainnya. Itu terlihat di video berikut ini. Pemain lainnya seperti Dean James, Kevin Dix, Shane Patinama, Sandy Walsh, Eleanor Reinders, dan Tom Hay. Semuanya sudah mulai rutin menjadi starter di klubnya masing-masing. Hal ini tentunya sangat bagus mengingat match fitness adalah hal yang diutamakan di era pelatih Patrick Kluivert saat ini. Ya, jadi semoga nantinya para pemain Indonesia sudah 100% siap secara mental maupun performa untuk ronde 4 nanti. Mengingat seperti apa yang dikatakan pemain timnas Indonesia yaitu Dean James. Dia mengatakan bahwa untuk lolos secara langsung memang butuh perjuangan yang ekstra karena timnas Indonesia menjalankan 2 pertandingan dalam kurun 4 hari saja dan Arab Saudi memiliki waktu jeda istirahat yang lebih lama yaitu 7 hari, tegas Dean James. Kendati demikian, para pemain timnas Indonesia tetap optimis bisa memenangkan semua pertandingan untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Dan untuk masalah non-teknis seperti pemilihan lokasi hotel serta tiket supporter, PSSI saat ini sedang mengusahakan yang terbaik untuk persiapan timnas Indonesia. PSSI kabarnya memilih hotel sendiri dan menolak hotel yang sudah disediakan oleh pihak Arab Saudi. Hal ini dilakukan Erick Thohir untuk mencegah hal-hal non-teknis. Dan untuk masalah tiket supporter Indonesia, saat ini PSSI juga sedang mengusahakan meminta tambahan jatah untuk supporter timnas Indonesia. Mengingat WNI di tanah Arab berjumlah 1 juta jiwa lebih, maka dari itu PSSI meminta 10.000 kursi untuk para supporter timnas Indonesia di Jeddah nantinya. Ya, permintaan tambahan tiket dari PSSI ini rupanya tak ditanggapi oleh pihak Arab Saudi. Malahan pihak Arab Saudi meminta para supporter Indonesia tak membeli tiket milik supporter Arab Saudi. Jika nanti ada yang ketahuan nekat melakukan itu, pihak keamanan Arab Saudi tak segan untuk mengusir supporter Indonesia yang ketahuan membeli tiket milik supporter Arab Saudi tersebut. Ya, rupanya Arab Saudi belajar dari kejadian ronde 3 yang lalu, yang mana saat pertemuan pertama Indonesia versus Arab Saudi di Jeddah, banyak sekali supporter timnas Indonesia yang berada di tribun supporter Arab Saudi. Jadi sepertinya kali ini pihak Arab Saudi tak mau mengulangi kejadian itu lagi, mengingat dukungan dari supporter timnas Indonesia sangat berpengaruh untuk tambahan motivasi para pemain. Maka dari itu Arab Saudi saat ini lebih memperhatikan hal-hal non-teknis lainnya. Terlepas dari itu semua, tentunya kita semua supporter timnas Indonesia akan tetap setia mendukung perjuangan tim nasional sepak bola Indonesia karena peluang untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sudah di depan mata. Jadi para pelatih, para pemain, dan kita semua tentunya akan bersemangat untuk menciptakan sejarah tersebut. Jadi mari kita berdoa bersama teman-teman. Semoga bulan depan kita semua merayakan kelolosan Indonesia ke Piala Dunia.
And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Ya, itulah cerita tentang performa para pemain timnas Indonesia saat ini, yang mana para pengamat Arab juga sudah menganalisa kekuatan Indonesia dan juga Irak. Dan untuk kalian yang sudah senantiasa menyimak video dari channel ini, semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan segala rezekinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.